Pak arah Pak Iyas. Mana? Kami kita naik pergi di sana. Lagi. Dah jelek lalu jaringan. Ya, selamat malam Tribuners. Saat ini saya berada di depan Stadion Gelora B.J. Habibie. Saat ini banyak tamu-tamu VVIP yang datang. Seperti dulunya itu. Tadi yang sudah datang itu mulai dari Rektor UNM, oh ini yang ini Pak. Oh ini yang ini Pak. Nah, ini tadi Pak Iyas sudah datang juga, ini mobilnya Tribuners. Kan Pak UU. Kayak ini suasana di depan Stadion Gelora B.J. Habibie Tribuners. Jadi para tamu VIP mulai berdatangan. Kau sudah kita tadi sama kakak sudah. Iya maksudku. Aneh itu dari awal pendaftarannya. Ayo pendaftarannya. ini depan stadion, pas depan stadion, pembukaan masuk stadion. Tengah-tengah. Ini kita masih menunggu tamu-tamu yang datang ya Tribuners. Gimana? Tunggu misalnya kayak ini. Ini bisa kita kenalan sama mereka ada ini juga bang. Mungkin punya semangat Pak. Terpaksa di atas truk nanti di sana. Memaksakan diri. Terakhir itu macam dia punya di truk jalan tol di stadion. Apa tuh?
dari ini. Siapa? Payas. Mana? Itu sendiri. Sendiri. Ayo merokok Bisa dinamakan Ya. juga kawan. Ayo Mi. Ayo Mi. Idein apa le? Iya. Ayo tawul. Ada mitra juga. Sama? Mitra ada DPR. Oh, enggak ketahui. Oh, tunggu kayak Mi. Ih, Oh, di mana? di bagian mana? Astaga. Sendiri kak Kailan? Hah? Sendiri gitu. Dua ya. Raja hati. Yang sebelah yang sininya yang pakai itu Payas. Paling sananya katanya anggota DPRD. Simpati jauh. Nur. Ya, ini suasana di depan Stadion Gelora B.J. Habibie. Jadi semua tamu-tamu VIP itu Tribuners bakal singgah di sini. Nah, ini kita sementara menunggu nih siapa lagi tamu VIP yang datang. Tadi ada Pak Iyas, ada Rektor UNM juga yang saya lihat. Ini kurang tahu nih siapa-siapa aja yang sudah masuk, tapi yang dua Rektor UNM tadi udah masuk. Pak Iyas tadi singgah dulu, belum masuk ke stadion, mungkin sedang menunggu seseorang atau kerabat ya. Itu Pak Yomil. Hah? Menuju ke sini gitu Itu kayaknya. sama kau. Ayo Mir, bagaimana nasibnya ini? Go. Udah lewat toilet dalam.
malam para tribunner. Saat ini saya melaporkan dari Stadion B.J. Habibie jelang laga PSM Makassar melawan Borneo Samarinda FC di laga pamungkas Liga 1 musim 2022-2023. Dan saat ini kondisi terkini dari Stadion B.J. Habibie, kedua tim telah masuk ke stadion dan segera melakukan pemanasan, sementara saat ini masih menunggu para tamu VIP yang jadwalkan bakal hadir, mulai dari Wakil Ketua Umum PSSI, Sekjen PSSI, Direktur PBLIB, serta Menpora serta Menteri Pertanian yang dijadwalkan bakal hadir di Stadion B.J. Habibie Parepare. Dan beginilah kondisi terkini di area Stadion B.J. Habibie Parepare. Sejumlah supporter masih menunggu antri untuk masuk ke VIP Selatan, kemudian ini merupakan VIP Utara, ditambah dengan pengawalan dari para petugas keamanan dari tentara, kepolisian, hingga Satpol PP. Sekadar diketahui bahwa dalam pesta juara PSM Makassar ini juga hadir para mantan legenda PSM Makassar yang berhasil bawa PSM juara pada beberapa tahun belakangan. Ada buka puasa bersama yang dilaksanakan oleh Bondowoso bersama Direktur Utama PSM Makassar Sadi Aksa dengan para legenda di kantor Mitsubishi, di kantor Berlia Motor di Jalan Agus Salim, Kota Parepare. Ada legenda yang datang seperti Syamsuddin Umar, Asegaf Rasad, Roni Ririn, Ansar Abdullah, kemudian Bahar Muharram, Yusuf Jafar, dan beberapa legenda lainnya yang ada sekitar 46, serta Sumirlang. Tadi Sumirlang mengatakan bahwa ini bentuk sangat berterima kasih kepada Bondowoso, Pak Aksanamo, serta manajemen PSM Makassar yang mengundang mereka untuk hadir langsung melihat pesta juara PSM Makassar setelah lama sangat dinantikan, dan ini tentu memberikan kesan kepada para legenda sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang juga telah berjuang sebelumnya mengharumkan nama PSM Makassar di kancah sepak bola tanah air. Dan tentu kita menanti laga PSM Makassar ini akan dilaksanakan dengan Guard of Honor dari Borneo FC yang biasanya kerap dilakukan ketika tim juara.
Telepon dulu Pak Menpora kapan tiba? Coba cek di PT LIB. Biasa duluan itu ada. Ini tadi saya bilang. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang sempat Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh
supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop sebentar Pak. Sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? format kompetisi Mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisasi juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah take off awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan kita yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi, ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih. Terima kasih.
Lewati Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada? Ada meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada tadi ya. Iya. Ya sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para Tribuners. Saat ini saya melaporkan dari Stadion B.J. Habibie jelang laga PSM Makassar melawan Borneo Samarinda FC di laga pamungkas Liga 1 musim 2022-2023 dan saat ini kondisi terkini dari Stadion B.J. Habibie, kedua tim telah masuk ke stadion dan segera melakukan pemanasan, sementara saat ini masih menunggu para tamu VIP yang dijadwalkan bakal hadir mulai dari Wakil Ketua Umum PSSI, Sekjen PSSI, Direktur PT LIB, serta Menpora serta Menteri Pertanian yang dijadwalkan bakal hadir di Stadion B.J. Habibie Parepare. Dan beginilah kondisi terkini di area Stadion B.J. Habibie Parepare. Sejumlah supporter masih menunggu antri untuk masuk ke VIP Selatan, kemudian ini merupakan VIP Utara, ditambah dengan pengawalan dari para petugas keamanan dari tentara, kepolisian, hingga Satpol PP. Sekadar diketahui bahwa dalam pesta juara PSM Makassar ini juga hadir para
mantan legenda PSM Makassar yang berhasil bawa PSM juara pada beberapa tahun belakangan. Ada buka puasa bersama yang dilaksanakan oleh Bondowoso bersama Direktur Utama PSM Makassar Sadi Aksa dengan para legenda di kantor Mitsubishi, di kantor Berlia Motor di Jalan Agus Salim, Kota Parepare. Ada legenda yang datang seperti Syamsuddin Umar, Asegaf Rasad, Roni Ririn, Ansar Abdullah, kemudian Bahar Muharram, Yusuf Jafar, dan beberapa legenda lainnya yang ada sekitar 46, serta Sumirlang. Tadi Sumirlang mengatakan bahwa ini bentuk sangat berterima kasih kepada Bondowoso Pak Aksanamo serta manajemen PSM Makassar yang mengundang mereka untuk hadir langsung melihat pesta juara PSM Makassar setelah lama sangat dinantikan, dan ini tentu memberikan kesan kepada para legenda sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang juga telah berjuang sebelumnya mengharumkan nama PSM Makassar di kancah sepak bola tanah air. Dan tentu kita menanti laga PSM Makassar ini akan dilaksanakan dengan Guard of Honor dari Borneo FC yang biasanya kerap dilakukan ketika tim juara. Hei, telepon dulu Pak Menpora kapan tiba. Coba cek di PT LIB, biasa duluan itu ada.
Ini tadi saya bilang. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini tuh. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang masuk wilayah.
barusan ada Bupati Kabupaten Goa Pak Adnan yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Apinya apaan? Api. Jadi Tribuners ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar ya, baru tiba. Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Tinggi sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depan ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut, kompetisi mendatang. Format kompetisi Formatnya mendatang. Oh, masih dalam banyak proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disejajarkan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita bermain lagi di sini dengan sistem home and away. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk homenya PSM? Kalau AFC ya itu
kan playoff untuk ukuran apa namanya juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada apa namanya verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion apa namanya Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah direnovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke Pak, makasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Eri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya, yang Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Bang. Yang mana tadi kan? Iya. Ya sudah. Iya. Abi kita di pinggir sana.
Jelek lalu dengan Ya, selamat malam Tribuners. Saat ini saya berada di depan Stadion Gelora B.J. Habibie. Saat ini banyak tamu-tamu VVIP yang datang. Tadi yang sudah datang itu mulai dari Rektor UNM, oh ini oh ini yang ini Pak. Nah, ini tadi Pak Iyas sudah datang juga, ini mobilnya tadi benar. Ada Pak UU. Kayak ini suasana di depan Stadion Gelora B.J. Habibie Tribuners. Jadi para tamu VIP mulai berdatangan. Kau sudah kita tadi anu sama kakak. Iya maksudku. Ani dari awal pendaftarannya. Ayo pendaftarannya. ini depan stadion, pas depan stadion, pembukaan masuk stadion. Tengah-tengah. Ini kita masih menunggu tamu-tamu yang datang ya, Tribuners. Gimana? Tunggu para kayu. Ini bisa kita kenalan sama kita mereka ini juga lah. Punya semangat Pak. Terpaksa di atas truk nanti di sana. Memaksakan diri. Terakhir itu masih dia punya di truk jalan tol di stadion. Apa tuh? Dari ini.
Siap. Mau pakai materai. Siapa? Pak Iyas. Mana? Itu sendiri. Sendiri. Ayo merokok Bisa dinamakan Nggak. juga kan? Ayo Mi. Ayo Mi. Idein apa le? Iya. Ayo tawol. Ada Pak Mitra juga. Sama? Pak Mitra DPR. Oh, enggak ketahui. Oh, tunggu kayak Mi. Ih, di mana? di bagian mana? Sendiri Kak Erlan? Sendiri kita. Rektor hati. Yang sebelah yang sininya yang itu Pak Iyas. Paling sananya katanya anggota DPRD. Di tiga jauh. Nur. Ya, ini suasana di depan Stadion Gelora B.J. Habibie. Jadi semua tamu-tamu VIP itu Tribuners bakal singgah di sini. Nah, ini kita sementara menunggu nih siapa lagi tamu VIP yang datang. Tadi ada Pak Iyas, ada Rektor UNM juga yang saya lihat. Nah, ini kurang tahu nih siapa-siapa aja yang sudah masuk, tapi yang dua Rektor UNM tadi udah masuk. Pak Iyas tadi singgah dulu, belum masuk ke stadion, mungkin sedang menunggu seseorang atau kerabat ya. Itu Pak Yomil. Hah? Menuju ke sini gitu kayaknya. Sama kau. Ayo nih, bagaimana nasibnya ini? Langsung saya kasih gini yuk. Go. Udah lewat toilet dalam. Ada sih. Enggak ada. Kayaknya enggak ada. Enggak.
melaporkan dari Stadion B.J. Habibie jelang laga PSM Makassar melawan Borneo Samarinda FC di laga pamungkas Liga 1 musim 2022-2023. Dan saat ini kondisi terkini dari Stadion B.J. Habibie, kedua tim telah masuk ke stadion dan segera melakukan pemanasan, sementara saat ini masih menunggu para tamu VIP yang dijadwalkan bakal hadir mulai dari Wakil Ketua Umum PSSI, Sekjen PSSI, Direktur PT LIB, serta Menpora serta Menteri Pertanian yang dijadwalkan bakal hadir di Stadion B.J. Habibie Parepare. Dan beginilah kondisi terkini di area Stadion B.J. Habibie Parepare. Sejumlah supporter masih menunggu antri untuk masuk ke VIP Selatan, kemudian ini merupakan VIP Utara, ditambah dengan pengawalan dari para petugas keamanan dari tentara, kepolisian hingga Satpol PP. Sekadar diketahui bahwa dalam pesta juara PSM Makassar ini juga hadir para mantan legenda PSM Makassar yang berhasil bawa PSM juara pada beberapa tahun belakangan. Ada buka puasa bersama yang dilaksanakan oleh Bondowoso bersama Direktur Utama PSM Makassar Sadi Aksa dengan para legenda di kantor Mitsubishi, di kantor Berlia Motor di Jalan Agus Salim, Kota Parepare. Ada legenda yang datang seperti Syamsudi Umar, Asagaf Rasa, Roni Ririn, Ansar Abdullah, kemudian Bahar Muharram, Yusuf Jafar, dan beberapa legenda lainnya yang ada sekitar 46, serta Sumirlang. Tadi Sumirlang mengatakan bahwa ini bentuk sangat berterima kasih kepada Bondowoso Pak Aksanamo serta manajemen PSM Makassar yang mengundang mereka untuk hadir langsung melihat pesta juara PSM Makassar setelah lama sangat dinantikan, dan ini tentu memberikan kesan kepada para legenda sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang juga telah berjuang sebelumnya mengharumkan nama PSM Makassar di kancah sepak bola tanah air. Dan tentu kita dinanti laga PSM Makassar ini akan dilaksanakan dengan Guard of Honor dari Borneo FC yang biasanya kerap dilakukan ketika tim juara.
Telepon dulu Pak Menpora kapan tiba. Coba cek di PT LIB. Biasa duluan itu ada. Ini tadi saya bilang. Sabrina. Pak, ada Pak Iya. Abi kita di pinggir sana. Jelek lalu jaringan. Ya, selamat malam Tribunal. Saat ini saya berada di depan Stadion Gelora B.J. Habibie. Saat ini banyak tamu-tamu VVIP yang datang. Tadi yang sudah datang itu mulai dari Rektor UNM, oh ini oh ini yang ini Pak. Nah, ini tadi Pak Iyas sudah datang juga, ini mobilnya tadi benar.
dari PPDB Persis. Kayak ini suasana di depan Stadion Gelora B.J. Habibie Tribuners. Jadi para tamu VIP mulai berdatangan. Sudah kita tadi sama kakak sudah. Iya maksudku. Aneh itu dari awal pendaftarannya. Ayo pendaftarannya. ini depan stadion, pas depan stadion, depan tuan masuk stadion. Tengah-tengah. Ini kita masih menunggu tamu-tamu yang datang ya, Tribuners. Gimana? Tunggu mereka kayak. Ini bisa kita kenalan sama mereka ada semua. Ini juga kan. Punya semangat pak. Terpaksa di atas truk nanti di sana. Aja. Memaksakan diri. Terakhir itu masih dia punya di truk jalan tol di stadion. Apa tuh? Dari ini. Siapa? Payas. Mana? Itu sendiri. Sendiri. Ayo merokok Bisa dinamakan ya. juga kan? Ayo Mi. Ide apa le? Iya. Ayo Saul. Ada Pak Mitra juga. Sama? Pak Mitra DPR. Oh enggak ketahui. Oh tunggu kayak Mi. Ih, Oh, di mana? di bagian mana? Sendiri kah Kailan? Sendiri gitu. Rektor hati. Yang sebelah yang sininya yang pakai itu Payas. Paling sananya pakai anggota DPR.
Tiga jauh. Ya, ini suasana di depan Stadion Gelora B.J. Habibie. Jadi semua tamu-tamu VIP itu Tribuners bakal singgah di sini. Nah, ini kita sementara menunggu nih siapa lagi tamu VIP yang datang. Tadi ada Pak Iyas, ada Rektor UNM juga yang saya lihat. Ini kurang tahu nih siapa-siapa aja yang sudah masuk, tapi yang dua Rektor UNM tadi udah masuk. Pak Iyas tadi singgah dulu, belum masuk ke stadion, mungkin sedang menunggu seseorang atau kerabat ya. Itu Pak Yomil. Hah? Ini dikasih ini juga kayaknya. Sama kau. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe.
Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Hadir, izin masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan apinya. Api. Jadi Tribuners ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah,
PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut, untuk kompetisi mendatang, Format kompetisi formatnya datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di playoff dengan sistem pemilu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk homenya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke, Pak, makasih Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Mil. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Bangku. Gimana tadi? Iya. Sudah. Iya.
Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini tuh. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Itu masuk wilayah. Jadi barusan ada Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM B.J. Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Apinya api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba.
Pak. Doorstop bisa dibeler Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depan ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klubnya. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan. Bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut, kompetisi mendatang. Format kompetisi Formatnya mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disejajarkan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem pemilu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk homenya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke Pak, makasih ya. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Erick Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada? Ada di meja.
Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Bangku. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar, kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie.
dari Pak Iyas, kemudian Pak Taufan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Ini masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan apinya. Apaan? Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibakar Pak. Tinggi sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan,
bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut, untuk kompetisi mendatang, Format kompetisi formatnya datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disejajarkan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara ini sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya? Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Tohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada ID card. Iya. Sudah. Iya.
Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar, yang baru
tiba. Pak, doorstop bisa dibentar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung harus makin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Saat itu skema kompetisi mendatang apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut, untuk kompetisi mendatang, Format kompetisi formatnya datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di playoff dengan sistem home itu. stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara ini sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Heri Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners.
Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana Anda bisa? Oh iya. Rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu teman. Yang ada tadi ya. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak B.
Taupan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Itu masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibelar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan.
bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke, Pak, makasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi Tribuners baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada? Ada meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora BJ Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya, ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada tadi ya. Iya. Ya sudah. Iya.
Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, Tribun. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Melanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Itu masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba.
Pak. Doorstop sa Gibraltar, Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023 masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan. Bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah direnovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Erick Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada? Ada di meja.
Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Mil. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang mana tadi? Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Menanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak
Taupan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Ini masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Tinggi sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana
mana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disejajarkan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita bermain lagi di sini dengan sistem home and away. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke Pak, makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Mil. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Masuk dulu ke Mangkuk. Dia. Sudah. Iya.
Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munanda, kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie, dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba.
Pak. Doorstop bisa dibayar Pak. Tinggi sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah 3-1 dan sedepannya ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klubnya. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC maupun AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara ini sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Erick Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Mana? Ada di meja.
Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Mil. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada ID card. Iya. Sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie.
dari Pak Iyas, kemudian Pak Taupan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Kopan api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibentar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya, Pak Dirut ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan.
bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Saat itu skema kompetisi mendatang apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita implementasikan juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau itu playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana Anda bisa? Oh iya. Pauli. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada tadi. Iya. Ya sudah. Iya.
Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Melanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Itu masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba.
Pak. Doorstop bisa dibentar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Nah, siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Hingga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya ada PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah take-off awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini. Dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi, ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Heri Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Mana? Ada di meja.
Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke mangkuk. Yang ada ID-nya. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Menanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak
Taupan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Ini masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibalik Pak. Tinggi sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana
bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah direnovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada? Ada meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora BJ Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya, yang Pauli. Iya, ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masih dulu ke Mangkuk. Yang mana tadi ya? Iya. Ya sudah. Iya.
Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Wali Kota Parepare Pak Topan Pawe memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini tuh. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Hadir, izin masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM B.J. Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar, yang
Pak. Doorstop bisa dibayar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klubnya. Ini bisa jadi percontohan sendiri atau Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan. Bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut, kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disejajarkan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita bermain lagi di sini dengan sistem home and away. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Erick Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada di meja.
Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Menanda, kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie.
dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan apinya. Apaan? Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Tinggi sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depan ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan,
bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk homenya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dan yang lain sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Tohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Mana? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang mana tadi? Iya. Sudah. Iya.
Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang sempat jadi barusan ada Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar, yang
baru tiba. Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri atau Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita implementasikan juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah take-off awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita berada lagi di sini. Dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi, ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Heri Tohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners.
gelangnya, ada meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh enggak ya. Pauli. Iya, ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu teman. Yang ada tadi ya. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Melanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang
hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Taufan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena
sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah take-off awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini. Dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dan yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke, Pak, makasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke mangkuk. Yang ada tadi ya. Iya. Ya sudah. Iya.
Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Melanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO
PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibeltar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Eri Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar.
Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Mana? Ada meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya, ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke mangkuk. Yang ada tadi. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Wali Kota Parepare, Pak Opan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar, kemudian ada juga Pak Ilham
Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Taufan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Itu masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibalik Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depan ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita
untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disejajarkan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem domino. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk homenya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke, Pak, makasih ya. Terima kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masih dulu ke Mangkuk.
Iya. Ya sudah. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh
supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Tapi dia apaan? Api. Jadi Tribuners ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depan ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya, Pak Dirut ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung harus makin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi yang mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisasi juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi dengan sistem pemilu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk homenya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara ini sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Pak.
Lewati Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Mana? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Mil. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang mana tadi? Iya. Sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini.
banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Taufan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang jadi barusan ada Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibentar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya, Pak Dirut ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik
Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung harus makin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita implementasikan juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah direnovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada? Ada meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya.
Oh iya iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke mangkuk. Yang ada tadi. Iya. Ya sudah. Iya. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang sempat jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM
Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Apinya api. Jadi Tribuners ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana sebenarnya Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klubnya. Ini bisa jadi percontohan sendiri atau Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di playoff dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC.
apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi, ya kita lihat nanti lah. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada? Ada meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada tadi ya. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim
musim 2022-2023. Jadi suasana di depan stadion BJ Habibie pada malam hari ini seperti ini Tribun. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Melanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora BJ Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Taufan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Itu masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibelar Pak. Tinggi sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa.
saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi yang mendatang. Oh, masih dalam banyak proses, masih ada beberapa yang harus kita implementasikan juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah direnovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Heri Tohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada? Ada meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Coba minta di
yang Pauli. Iya, ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada tadi. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini tuh. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Izin masuk wilayah.
Jadi barusan ada Bupati Kabupaten Goa Pak Adnan yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan apinya. Api. Jadi Tribuners ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibalik Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klubnya. Apakah ini bisa jadi percontohan sendiri? Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut, untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita lakukan kaitannya dengan regulasi yang juga disejajarkan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di playoff.
pasti mau minum. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak atau bisa di Habibie ini untuk formnya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Eri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Mil. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Masuk dulu ke Mangkuk. Iya. Sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini
pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan stadion BJ Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar, kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora BJ Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Taufan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Apaan? Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Tinggi sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depan ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya, Pak Dirut ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Nah, siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023
saja. Kalau masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Hingga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara ini sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Erick Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya.
luar kayaknya. Bagaimana Anda bisa? Oh iya, iya. Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi ada gelang. Iya. Oh iya iya. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada ID kan. Iya. Sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Menanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang sempat masuk wilayah.
Jadi barusan ada Bupati Kabupaten Goa Pak Adnan yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibentar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klubnya. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung harus makin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisasi juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff
Pak rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi playoff dengan sistem home and away. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi, ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora BJ Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Mil. Keluar kayaknya. Bagaimana Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada tadi ya. Iya. Ya sudah. Iya.
Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang sempat jadi barusan ada Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan gantinya. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya. Ya Pak.
Ya Pak Dirut Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung makin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita implementasikan juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di playoff dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Heri Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada? Ada meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie.
Jalan. Iya. Mana Kak? Ih, mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada ID-nya. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini tuh. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Melanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang sempat
Jadi barusan ada Bupati Kabupaten Goa Pak Adnan yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, door stop bisa dibalik Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah 3-1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klubnya. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang?
format kompetisi yang datang? Oh, masih dalam banyak proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah take-off boarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah direnovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Mana? Dari meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora BJ Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada tadi. Iya. Ya sudah. Iya.
Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munanda, kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie, dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang sempat masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan apinya. Kopan api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibalik Pak. Tinggi sekali Pak, statement Pak.
hari ini Pak, bagaimana setelah 31 dan sedepannya ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC maupun AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara ini sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya? Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi, ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Erick Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Mana? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita
memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Mil. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkok. Yang ada tadi ya. Iya. Sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar, kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie, dari Pak Iyas kemudian Pak Topan Pawe.
Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Ada izin masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Apinya apaan? Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibakar Pak. Tinggi sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depan ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya, Pak Dirut ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, kalau masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung harus makin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi supporter dan pendukung harus
terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di playoff dengan sistem home and away. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Tohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Mana? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan, pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke bangku. Yang ada tadi ya. Iya. Sudah. Iya.
Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Melanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang sempat Jadi barusan ada Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba.
Satu dan masa depannya. Iya. Mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah take-off awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di playoff dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dan yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Heri Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion
Gelora BJ Habibie. Iya. Mana kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada ID-nya. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora BJ Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion BJ Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Melanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora BJ Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe.
Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang sempat jadi barusan ada Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan apinya. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Nah, siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah,
PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah take-off awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di playoff dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Mana? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke mangkuk. Yang ada ID-nya. Iya. Ya sudah. Iya.
Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Melanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Ini masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba.
Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah 3-1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Hingga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan. Bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah take-off awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah direnovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Erick Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada? Ada di meja. Ya.
Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada tadi ya. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak
Taupan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Hadir, izin masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibalik Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klubnya. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan,
bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut, untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disejajarkan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita bermain lagi di sini dengan sistem domino. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk homenya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke Pak, makasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Iya. Ya sudah. Iya.
Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, Tribuners. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Kopan api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba.
Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah 3-1 dan sedepannya ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan. Bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC maupun AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara ini sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya? Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Erick Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Mana? Ada di meja. Ya.
Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana Anda bisa? Oh iya. Rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkok. Yang ada ID card. Iya. Sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Melanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie.
dari Pak Iyas, kemudian Pak Taupan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang sempat masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Nah, siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan,
bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah take-off awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di playoff. Dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk homenya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke, Pak, makasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada? Ada meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu teman. Yang ada ID-nya. Iya. Ya sudah. Iya.
Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini tuh. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Melanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Itu masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba.
Liga 1 dan musim depan ini. Iya. Mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, dan diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Erick Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada? Ada meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion
Gelora BJ Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Nggak bisa. Oh iya. Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkok. Yang ada tadi. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Taufan Pawe, memasuki Stadion Gelora BJ Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion BJ Habibie pada malam hari ini seperti ini tuh. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora BJ Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Taufan Pawe.
Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Ini masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Hingga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah,
PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah take-off awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem home itu. stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah direnovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke, Pak, makasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada? Ada meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang mana tadi? Iya. Ya sudah. Iya.
Oke, Tribuners, jadi baru saja Wali Kota Parepare Pak Topan Pawe memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, Tribuners. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang masuk wilayah. Jadi barusan ada Bupati Kabupaten Goa Pak Adnan yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba.
Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depan ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan. Bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut, kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disejajarkan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem domino. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk homenya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke Pak, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Erick Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada? Ada di meja. Ya.
Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Mil. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar, kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie.
dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Ini masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan apinya. Apaan? Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibalik Pak. Tinggi sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana dalam Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya, Pak Dirut ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Nah, siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan,
bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya yang datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disejajarkan dengan AFC maupun AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita akan lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara ini sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Tohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Mana? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora BJ Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Mil. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang mana ID card? Iya. Sudah. Iya.
Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Menanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang masuk wilayah. Jadi barusan ada Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM B.J. Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Apaan? Api-api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba.
Pak. Doorstop bisa dibeler Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Nah, siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023 masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan. Bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya? Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Erick Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada meja.
Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi ada gelang. Iya. Oh iya. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada tadi ya. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Melanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie
dari Pak Iyas, kemudian Pak Taupan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang sempat jadi barusan ada Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena
sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisasi juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah take-off awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini. Dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke, Pak, makasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Mana? Ada meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora BJ Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke mangkuk. Yang ada ID-nya. Iya. Ya sudah. Iya.
Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Taufan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, Tribuners. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Taufan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang sempat Itu masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Apinya api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba.
Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah 31 dan masa depan ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, kalau masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Hingga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan. Bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah direnovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Erick Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada? Ada di meja. Ya.
Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya, ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada tadi. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini tuh. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Menandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie
dari Pak Iyas, kemudian Pak Taufan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Hadir, izin masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibentar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depan ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan,
bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya ada PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut, untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disejajarkan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita bermain lagi di sini dengan sistem domino. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk homenya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lah. Oke Pak, makasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Eri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Mil. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Bangku. Yang mana tadi kan? Iya. Ya sudah. Iya.
Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munanda, kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie, dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Kapan? Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba.
Pak, doorstop bisa dibeler Pak. Tinggi sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana dengan Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Nah, siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan. Bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disejajarkan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk homenya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara ini sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Erick Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana
gelangnya. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada ID card. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang
hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Taufan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Apinya api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibentar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada Pak Dirut. PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri atau Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung harus makin tertib, karena
sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisasi juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions itu? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, jadi diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di playoff dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya? Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah direnovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Mana? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana Anda bisa? Oh iya. Pauli. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Gimana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu teman. Yang ada tadi ya. Iya. Ya sudah. Iya.
Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, Tribun. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Melanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba.
doorstop bisa dibelar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? mendatang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita implementasi juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah take-off awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini. Dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dan yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi, ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Heri Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Mana? Ada di meja. Ya.
Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Pauli. Iya. Ini rombongan memang sudah ada kan yang pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkuk. Yang ada tadi ya. Iya. Ya sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini tuh. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM beserta dengan UED 1 Pak Prof Aris Melanda. Kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie.
dari Pak Iyas, kemudian Pak Taufan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Ini masuk wilayah. Jadi barusan ada Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM BJ Stadion BJ Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibelar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Nah, siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri untuk klub lain. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan,
bagaimana organisasi, supporter dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi yang mendatang. Oh, masih dalam banyak proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisir juga kaitannya dengan regulasi yang juga disediakan dengan AFC AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 1 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi di sini dengan sistem domino. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk homenya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Parepare juga ya. Kemudian kalau yang AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah direnovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke, Pak, makasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Togi. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. Mana gelangnya? Ada? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora BJ Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke Mangkok. Yang mana tadi? Iya. Ya sudah. Iya.
Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar, kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie. Dari Pak Iyas, kemudian Pak Topan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang sempat masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Kapan? Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba.
Pak, doorstop bisa dibantar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah 3-1 dan sedepannya ini? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib karena sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan. Bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik. Bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya yang datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita intervensi juga kaitannya dengan regulasi yang juga disejajarkan dengan AFC maupun AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC Pak, atau bisa di Habibie ini untuk home-nya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara ini sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya? Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSSI juga Pak Erick Thohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners.
gelangnya gimana? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Min. Keluar kayaknya. Bagaimana? Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke mangkuk. Yang ada tadi ya. Iya. Sudah. Iya. Aduh, lama. Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini, banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang menyaksikan pertandingan PSM versus Borneo FC pada malam hari ini. Mulai dari tadi ada Rektor UNM berserta dengan WD 1 Pak Prof Aris Munandar, kemudian ada juga Pak Ilham, Pak Wali Kota Parepare juga ada. Jadi ada dua figur calon gubernur yang
hadir pada malam hari ini di Gelora B.J. Habibie dari Pak Iyas, kemudian Pak Taufan Pawe. Nah, pada kesempatan hari ini ada juga Pak Bupati Goa, Pak Adnan, yang Izin masuk wilayah. Jadi barusan ada Pak Bupati Kabupaten Goa, Pak Adnan, yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini menyaksikan PSM Stadion B.J. Habibie. Tentunya Pak Adnan juga beberapa hari yang lalu didatangi langsung oleh supporter Makassar dan diundang langsung untuk menghadiri pertandingan terakhir dari PSM, karena sejatinya di setiap pemain PSM latihan, jadi stadion milik pemerintah Kabupaten Goa itu digunakan. Apinya apaan? Api. Jadi Tribuners, ada juga Pak Api, CEO PSM Makassar yang baru tiba. Pak, doorstop bisa dibakar Pak. Sedikit sekali Pak, statement Pak. Terkait hari ini Pak, bagaimana setelah Liga 1 dan masa depannya? Iya, mana Pak Dirut? Jadi ada wakil PSSI. Ya, hari ini kan penutupan ya? Ya Pak. Ya Pak Dirut ya? Ya. Match terakhir dari kompetisi Liga 1 periode 2022-2023. Dan siapa juaranya kan kita sudah tahu. Jadi apa yang menjadi pelajaran kita dalam putaran kompetisi 2022-2023, masih ada yang kurang, kita akan perbaiki untuk 2023-2024. Dan saya hadir di sini mewakili Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena beliau sekarang sedang ada tugas kenegaraan mendampingi Pak Presiden ke Eropa. Nah, saya menyampaikan atas nama Ketua Umum dan seluruh pengurus serta PSSI apresiasi kepada PSM sebagai tuan rumah yang sudah memperlihatkan kinerja yang baik. Artinya selama PSM menjadi tuan rumah dan menyelenggarakan kompetisi ini, kami menilai dalam keadaan yang baik. Tidak ada hal yang sangat signifikan mengganggu pelaksanaan kompetisi maupun supporternya. Juga saya melihat sudah sangat baik dengan klub. Ini bisa jadi percontohan sendiri. Insya Allah. Saya kira memang upaya kita untuk membuat para pendukung atau supporter sepak bola di seluruh klub di tanah air, baik Liga 1, Liga 2 maupun yang ada di Liga 3, supporter atau para pendukung semakin tertib, karena
sekarang kan mereka ini sudah diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang olahragaan, bagaimana organisasi, supporter, dan pendukung harus terkoneksi dengan klub. Nah, PSM saya lihat sudah menjalankan dengan baik, bahkan ketua presidium supporter nasional itu ketuanya dari PSM, apa namanya? Rengoki. Jadi saya kira mudah-mudahan klub dan supporter di PSM akan menjadi contoh yang baik. Untuk skema kompetisi mendatang, apakah sudah ada finalisasi dari Pak Dirut untuk kompetisi mendatang? Format kompetisi Formatnya? datang. Oh, masih dalam proses, masih ada beberapa yang harus kita inventarisasi juga kaitannya dengan regulasi yang juga disejajarkan dengan AFC maupun AFC Cup. Pak, kalau untuk playoff, Pak, rencana playoff Liga Champions? Playoff-nya itu direncanakan di awal Juni. Jadi ini ada race abis ini setelah awarding ini, kemudian selesai ada race barangkali dalam 3 minggu, kemudian mungkin awal Mei tim sudah mulai berkumpul, diperkirakan 3-4 minggu kita mulai lagi dengan sistem home itu. Stadionnya tetap berstandar seperti AFC, Pak, atau bisa di Habibie ini untuk homenya PSM? Kalau AFC ya itu kan playoff untuk ukuran juara tahun lalu dengan juara yang sekarang. Ya itu yang kita playoff kan di sini dan juga di Bali. Jadi kemungkinan di Pare-Pare juga ya. Kemudian kalau yang di AFC Cup-nya ya tentunya akan ada verifikasi dari tim AFC. Apakah stadion Gelora Habibie ini memenuhi syarat setelah renovasi? Ya kita lihat nanti lagi. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi Tribuners, baru saja wakil PSSI atau sekaligus mantan Menpora RI yang datang mewakili Pak Menteri, Ketua PSI juga Pak Heri Tohir. Di samping itu didampingi langsung oleh CEO PSM Makassar. Oke, Tribuners. mana gelangnya? Mana? Ada di meja. Jadi saat ini Tribuners kita memasuki stadion Gelora B.J. Habibie. Iya. Mana Kak? Ayo Mil. Keluar kayaknya. Bagaimana Anda bisa? Oh iya. Ini rombongan memang sudah ada kan pakai ID card tapi tidak ada gelang. Iya. Oh iya. Oke. Mana? Sudah nanti masih. Iya. Masuk dulu ke mangkuk. Yang ada kayak gitu kan. Iya. Sudah. Iya.
Oke, Tribuners, jadi baru saja Pak Wali Kota Parepare, Pak Topan Pawe, memasuki Stadion Gelora B.J. Habibie bersama rombongan. Jadi pada malam hari ini pertandingan terakhir dari PSM Makassar versus Borneo FC, yang mana ini adalah pertandingan terakhir sekaligus PSM yang dipastikan akan meraih kejuaraan Liga 1 musim 2022-2023. Jadi suasana di depan Stadion B.J. Habibie pada malam hari ini seperti ini. Banyak tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh penting yang